Shalom, selamat berjumpa kembali dengan sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita pada firman Tuhan minggu ini. Sebelum kita mendengarkan sabdanya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang datangnya daripada Kristus Yesus Tuhan kita, kiranya menyertai hati, pikiran, perasaan, dan seluruh hidup saudara pada saat ini. Amin. Firman Tuhan, khotbah Minggu Advent kedua tanggal 4 Desember 2022 diambil dari Filipi 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-11 dan bahan bacaan diambil dari Mazmur 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 dengan tema memilih apa yang baik menjelang hari Kristus. Saudaraku, sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, pernah seorang hamba Tuhan muda ditempatkan di daerah miskin, sulit dijangkau, dan penuh resiko. Setiap hari dia melayani dengan giat agar ada perubahan karakter jemaat yang dilayaninya. Tetapi seolah-olah semuanya sia-sia. Dia sudah mulai bosan, jenuh, apalagi saat-saat kebutuhannya kadang-kadang terancam. Suatu hari dia berdoa dengan tekun dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, sepertinya tempat ini bukan tempat pelayanan yang cocok buatku. Lebih baik saya minta dipindahkan dari sini." Ia kemudian bicara dengan seniornya dari hati ke hati. Seniornya melayaninya dengan baik dan memberikan pilihan baginya dengan matang, mengingatkan dia kembali tentang panggilannya dan tujuan pelayanannya. Akhirnya setelah berdoa dan pertimbangan yang betul-betul dia lakukan, dia memilih terus melayani dengan baik dan tekun. Puji Tuhan, beberapa bulan kemudian kelihatanlah buah pelayanannya lewat kehidupan jemaatnya. Saudaraku di dalam Yesus, di Minggu Advent kedua ini, tema kita memilih apa yang baik menjelang hari Tuhan. Mengingatkan kita bahwa hari Tuhan yang penuh penantian itu bagi umatnya adalah pasti dan nyata. Benar, ada banyak masalah kehidupan walau kita sudah menjadi anak Tuhan, bahkan menjadi hamba Tuhan sekalipun. Maka kita diperhadapkan dengan berbagai pilihan. Karena memang hidup ini penuh dengan pilihan. Memilih ikut-ikutan dengan cara hidup yang duniawi, yang kelihatan enak dan menyenangkan. Atau ikut Tuhan, apalagi melayaninya dengan sungguh yang kelihatannya sulit, berat, penuh resiko, tetapi pasti disertai dan diberkati Tuhan. Paulus, walau di dalam penjara, mengalami aniaya, kesulitan, terbelenggu, tidak bebas, namun memilih tetap melayani dengan sungguh, menjadi berkat bagi jemaat dan banyak orang, bahkan bagi musuh-musuhnya. Dia tidak pernah mengeluh, bersungut-sungut, menyalahkan Tuhan dan sesama pelayan dan jemaat. Dia bergembira, bahkan bersuka cita seperti suratnya ini kepada jemaat Filipi. Apa rahasia Paulus bisa memilih yang kelihatannya mustahil bagi kita ini? Mari kita perhatikan nas ini dengan baik. Yang pertama, hidup bersyukur dan bersukacita. Saudaraku, walaupun Paulus ada di dalam penjara, tetapi ia mengatakan, "Aku mengucap syukur dan aku selalu berdoa dengan sukacita." Saudaraku, namun kalaupun dalam kitab Filipi ini dikatakan Paulus bersukacita dan bersyukur di tengah pergumulannya, janganlah kita berprasangka bahwa Paulus sudah salah kamar karena sudah begitu beratnya penderitaannya sampai dia sudah mulai senyum-senyum dan tertawa sendiri. Paulus
dapat mengucap syukur dan bersuka cita di tengah-tengah pergumulannya, bukan karena jiwanya sedang sakit, tetapi jiwanya sungguh-sungguh sedang dalam kondisi prima, karena penjara tidak dapat memisahkannya dari kasih karunia Tuhan. Saudaraku, benar, tubuhnya dikekang, tetapi jiwanya tetap selalu bebas, hatinya tetap penuh sukacita sewaktu dia mengingat jemaat-jemaat yang didirikannya, khususnya jemaat di Filipi. Beratnya masalah saudaraku yang ada tidaklah memperlemah imannya, sehingga dia tetap memancarkan sukacita dan penuh pengharapan. Makanya ada lebih kurang 16 kali kata sukacita dalam surat Filipi ini. Bandingkan Filipi 1 ayat 4, 25 dan lain-lain sebagainya. Dan jika kita baca itu secara benar dalam surat Filipi, saudaraku, alasan Paulus dapat bersyukur dan bersukacita dalam penderitaan itu karena dia mampu bersikap positif dan mampu melihat dalam imannya kepada Tuhan bahwa orang-orang Filipi yang dilayaninya telah hidup dalam bagian kasih karunia Allah, sehingga mereka telah bertobat dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, dan mereka hidup dalam persekutuan jemaat yang hidup penuh kasih dalam kebersamaan, saling menerima, sehati, sepikir, sepenanggungan, ada pengampunan, ada empati, simpati terhadap sesama. Persekutuan yang demikian membuat jemaat begitu hidup dan penuh sukacita. Selain itu, persekutuan jemaat Filipi bukanlah sekedar berkumpulnya orang-orang bagi kesenangan mereka sendiri, melainkan untuk kemuliaan Tuhan. Mereka mengutamakan pemberitaan Injil ketimbang hal-hal lain kebutuhan mereka. Pemberitaan Injil menjadi skala prioritas mereka. Dan karena pemberitaan Injil sebagai yang utama, maka tidak boleh apapun yang dapat menjadi penghambat bagi gerakan itu. Gerakan pemberitaan Injil begitu hidup dalam persekutuan jemaat Filipi. Mereka begitu antusias memberitakan Injil yang diimani sebagai tanggung jawab orang Kristen. Jemaat Filipi memberi dukungan juga yang sangat cukup tinggi untuk pemberitaan Injil walau mereka berkekurangan. Setidak-tidaknya mereka mengumpulkan persembahan secara rutin lalu dikirimkan untuk mendukung pekabaran Injil yang langsung dilakukan oleh Paulus. Bandingkan ayat 14 sampai ayat 19 dalam pasal yang keempat. Saudaraku, hal-hal yang di atas inilah yang sangat disyukuri oleh Paulus. Apalagi persekutuan mereka penuh kasih untuk memberitakan Injil ayat 5. Karena itu, walaupun Paulus telah berpisah dengan jemaat Filipi, tetapi ia tidak pernah melupakan mereka. Bagi Paulus, Injil adalah kabar baik tentang Kristus, pasal 1 ayat 27, dan kabar baik atau Injil harus dipertahankan dan diteguhkan, pasal 1 ayat 7 dan 16, diperluas, pasal 1 ayat 12, ditegakkan di tengah musuh, pasal 1 ayat 27, diperjuangkan, pasal 4 ayat 3, dan diberikan untuk orang lain, pasal 4 ayat 15. Hal itu terjadi karena Allah sudah bekerja dan sudah memulainya di jemaat Filipi dan akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Bandingkan ayat yang ke-6. Saudara, mari kita ingat pemberitaan Injil adalah tugas utama gereja kita.
Sebab untuk itulah gereja hadir dan kita orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Gereja yang benar adalah gereja yang hidup dalam pemberitaan Injil, persekutuan, dan juga pelayanan. Jika hal-hal itu hilang, maka nilai persekutuan itu menjadi hambar. Dan jika nilai persekutuan itu hambar, maka persekutuan Injil juga dan pekabaran Injil juga akan terhambat. Padahal persekutuan yang penuh sukacita menjadi bagaikan rumah sakit yang memberikan kesembuhan jasmani dan rohani bagi jemaat. Di tengah-tengah berbagai pergumulan dalam zaman ini, gereja mestinya hadir memberikan kesembuhan bagi jiwa-jiwa yang bergumul hancur dan sakit ini. Jelas Paulus berdoa di sini agar mereka bertumbuh dalam keterlibatan melayani, bertumbuh dalam kasih, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar dan pengertian, sehingga sebagai jemaat yang dewasa mereka dapat memilih melakukan kebenaran. Dalam hal ini kita melihat bahwa pertumbuhan kasih, pengetahuan, dan pengertian yang benar tentang Allah dan kehendaknya ternyata tidak bergantung pada keadaan sulit, miskin, menderita, dan keadaan susah, sakit kita dan lain yang harus kita hadapi. Karena Paulus berharap bahwa mereka akan tetap menjadi suci dan tidak bercacat sampai menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Untuk itu, mari kita teladani sikap Paulus ini dalam kerendahan hatinya, kasihnya, doa syafaatnya untuk gereja dan keluarga, untuk kemuliaan hanya bagi Allah. Maukah kita? Yang ketiga, saudaraku, penutup. Saudaraku, sahabat terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita telah memasuki Advent yang kedua, hari persiapan menyambut Natal dan persiapan kedatangan Kristus kedua kalinya. Bisa saja kita sedang diperhadapkan dengan situasi yang sama dengan Paulus, walau beda memang kesulitannya. Mungkin kita memiliki anak yang susah diatur. Kita memiliki suami yang bermasalah. Kita memiliki istri yang bawel. Memiliki atasan atau pimpinan yang judes. Bawahan yang lambat. Mertua yang suka ikut campur urusan rumah tangga kita. Pacar yang suka gonta-ganti bagi pemuda-pemudi. Rekan kerja yang arogan dan cenderung mau menjatuhkan kita. Atau bisa saja kita diperhadapkan dengan situasi yang lain. Mungkin kita juga sebagai hamba Tuhan kadang-kadang mengalami berbagai kesulitan yang menerpa kita. Dana Natal masih sedikit, jemaat banyak mengeluh. Bisa saja ada orang yang kurang menghargai Anda dan lain-lain sebagainya. Kita, saudaraku, perlu memilih supaya dapat memilih apa yang terbaik. Untuk itu kita sangat membutuhkan Roh Kudus yang memberikan kemampuan untuk memilih yang terbaik ini. Kemampuan ini bukan hanya untuk membedakan antara yang baik dan buruk, tetapi juga yang terbaik dan yang baik. Kebodohan dalam memilih akan membuat kita tidak siap menyambut kedatangan Raja di atas segala raja. Pilihan kecil yang kita ambil dalam hidup kita akan bisa mempengaruhi spiritualitas dan kualitas pelayanan kita. Untuk itulah firman Tuhan mengajak kita untuk terus-menerus bersikap positif, bersyukur, dan bersukacita. Pergumulan, penderitaan, dan kekurangan bahkan sakit penyakit tidak bisa, saudaraku, mengekang hati Anda untuk bersyukur dan bersukacita. Itu adalah pilihan Anda. Anda juga perlu membangun hidup yang semakin akrab, intim bersama dengan Tuhan dan seluruh anggota keluarga Anda dan jemaat yang Anda layani, melalui cara mengasihi mereka dan juga
mendoakan mereka, ya, dengan cara betul-betul melakukan yang terbaik bagi mereka. Marilah kita semakin rajin mengucap syukur kepada Allah, bukan tertuju kepada manusia, melainkan karena Allah begitu mengasihi mereka. Dan Allah ingin keluarga Anda dan anggota jemaat Anda berubah. Tuhan mau memakai saudara untuk membuat hidup mereka berubah. Tugas kita adalah mengucap syukur dan berdoa dengan sukacita untuk mereka. Teruslah mengabarkan Injil pertobatan itu bagi anak-anak dan keluarga Anda, dan juga bagi jemaat Anda. Ajak mereka bersekutu tiap hari penuh kasih dan sukacita. Minta kasih karunia Allah memenuhi hidup Anda dan keluarga serta jemaat Anda, sembari berdoa dengan sukacita agar kasih keluarga dan jemaat Anda berlimpah dalam pengetahuan dan semua pengertian secara terus menerus, yang adalah suatu kemampuan mengerti atau memutuskan hal apa yang terbaik dalam situasi apapun, sehingga kita dipenuhi dengan buah kebenaran, supaya kita hidup suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus. Ada beberapa prinsip kita untuk aplikasi dalam hidup kita. Untuk itu saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah kita cukup berterima kasih pada Tuhan untuk anggota keluarga kita siapapun orangnya, dan juga orang-orang Kristen di gereja kita dan di sekitar kita? Yang kedua, kita perlu bertanya pada diri kita, bagaimana kita berdoa untuk anggota keluarga kita dan untuk orang Kristen lainnya, dan juga untuk pemerintah dan bangsa ini? Apakah dengan sukacita atau dengan terpaksa? Yang ketiga, apakah kita berbagi kebutuhan dengan sesama orang Kristen dan sesama manusia? Inilah waktunya saudaraku melihat kembali bagian ini dalam hidup kita, walaupun kita banyak kekurangan. Yang keempat, apa satu hal yang bisa Anda lakukan untuk menolong orang Kristen lain dan orang lain agar bertumbuh di dalam kasih, pengetahuan, dan pengertian yang benar tentang Tuhan Allah? Yang kelima, apakah hidup Anda ditandai oleh kebenaran seperti yang Paulus doakan? Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.